Di ayat pertama di sini dikatakan demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Nah, di sini di ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika dia datang ke jemaat Korintus, dia datang kepada mereka bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat ya untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada mereka. Maksudnya adalah bahwa Rasul Paulus dia tidak membicarakan Injil itu ataupun menyampaikan Injil itu dengan bahasa yang begitu ya indah sekali, tersusun dengan bagus sekali, dengan kepintaran ya dalam berbicara. Ya, bukan dengan ilmu retorika. Nah, kadang-kadang orang kalau mau menyampaikan sesuatu agar orang itu gampang menerima, maka mereka akan memakai yang namanya ilmu retorika. Bagaimana bisa berbicara dengan bagus, dengan indah, dengan menarik, ya, supaya orang bisa akhirnya gampang ya menerima apa yang kita sampaikan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan dia tidak memakai ya ilmu retorika ataupun dengan berusaha memakai dengan kata-kata yang indah atau penuh hikmat dalam menyampaikan kesaksian Allah. Apa yang sebenarnya ya mengenai Injil itu, itulah yang dia sampaikan. Dia tidak ingin datang ke jemaat Korintus dengan menonjolkan ya ilmu retorikanya, ya ilmu dalam berbicara yang sangat bagus ataupun indah untuk menyampaikan Injil supaya orang-orang Korintus bisa gampang menerimanya karena kata-katanya penyampaiannya begitu bagus. Tidak. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak datang dengan kata-kata yang indah ataupun dengan hikmat. Apa adanya. Ya. Harus sesuai dengan isi Injil tersebut, itulah yang harus kita sampaikan. Kita tidak menawarkan Injil dengan memberikan dia ya hiasan dengan kata-kata yang indah supaya orang bisa gampang menerimanya. Tidak. Tapi yang paling penting adalah isinya. Karena jangan sampai orang mendengarkan Injil, menerima Injil karena melihat ataupun mendengarkan kata-kata yang begitu indah. Cara penyampaiannya yang begitu bagus. Bukan. Tapi di sini Rasul Paulus ingin supaya jemaat Korintus bisa mendengar dan menerima Injil karena mereka bisa mengerti apa itu Injil dan mengapa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan yang paling kita tonjolkan ataupun yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berbicara dengan bagus. Agar Injil itu bisa gampang diterima. Karena kita tidak mau orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima pesan Injil itu karena cara penyampaiannya yang begitu bagus. Tidak, kita mau dengan suatu kesadaran, mengerti apa itu Injil. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita. Dalam memberitakan Injil, kita juga harus ya dengan apa adanya, apa itu Injil, dan itu yang kita jelaskan. Dan kita juga tidak bisa merasa
oh saya tak bisa bicara dengan bagus loh, tak bisa bicara dengan indah untuk bisa menyampaikan Injil. Tidak perlu. Karena dalam menyampaikan Injil bukan itu yang kita utamakan, yang kita tonjolkan. Ya, jadi di sini Rasul Paulus ingin jemaat Korintus bisa mengerti ya Injil ini dengan baik ya dan mau menerimanya dengan penuh kesadaran. Jadi dalam memberitakan Injil, ingat yang paling kita utamakan adalah isinya, bukan kita datang menawarkan ya suatu kehebatan dalam berbicara. Lalu yang kedua, kita tidak boleh merasa, oh saya tidak bisa memberitakan Injil atau saya tak mau memberitakan Injil karena saya tak pintar berbicara, tak pandai yang merangkai kata-kata. Nah, itu tidak benar. Ya. Tidak boleh kita jadikan alasan itu untuk tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi apa itu Injil? Cukup itu kita sampaikan. Ya. Tidak perlu harus kita belajar di sana di sekolah bagaimana kita merangkai kata-kata yang bagus supaya orang bisa terpesona dengan ya penyampaian kita. Tidak, karena yang intinya adalah Injil itu, isi ya Injil itu. Nah, sekarang yang kedua, ayat yang kedua dikatakan sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tadi di sini di ayat yang pertama dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak datang untuk menawarkan ataupun memperlihatkan kehebatan dalam berbicara atau ilmu retorika supaya orang bisa terpesona dan mendengar atau menerima pesan Injil, bukan. Lalu ayat yang kedua dikatakan dia juga tidak datang ya di mana sebelumnya dia pergi menyelidiki apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka mau sehingga gampang bisa mendengarkan Injil. Karena pada zaman ya dahulu adalah suatu kebiasaan seseorang yang ingin menyenangkan ya sekelompok orang, dia akan pergi selidiki dulu. Kira-kira orang-orang ini mereka suka apa? Ya, apa yang mau dibicarakan? Bagaimana cara mereka ya menerimanya? Kata-kata apa yang mereka suka? Jadi dia akan sesuaikan ya apa yang mereka inginkan ya supaya mereka gampang menerimanya. Jadi mereka harus selidiki dulu. Kira-kira kelompok ini suka apa? Mereka mau dengar apa? Ya, bagaimana cara penyampaian yang gampang mereka terima? Barulah mereka datang dan menyesuaikan atau memenuhi apa yang mereka suka. Rasul Paulus dia katakan di sini, dia tidak datang ya, dia tidak mengetahui apa-apa di antara mereka. Maksudnya apa? Dia tidak pergi selidiki apa yang mereka suka seperti ya orang-orang lain, bukan. Dikatakan dia telah putuskan. Tak mau seperti cara-cara orang-orang lain. Yang datang untuk hanya menyenangkan ya sekelompok yang dia mau datang, yang dia mau sampaikan sesuatu. Tidak. Di sini jelas dikatakan yang dia hanya mau tahu dan dia hanya mau sampaikan yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati di atas kayu salib. Nah, ini suatu pelajaran juga bagi kita. Dalam menyampaikan Injil, kita tidak bisa ya memiliki sikap bagaimana bisa menyenangkan si pendengar. Bagaimana supaya dia bisa senang. Lalu kita penuhi. Kita usahakan Injil sesuaikan dengan apa yang mereka mau. Nah, itu sudah salah. Artinya kita datang untuk menyenangkan apa yang mereka suka dengar. Dalam memberitakan Injil, kita hanya punya fokus saja. Yang kita mau beritakan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah orang yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus ini, dia senang, dia terima, atau dia tolak? Itu bukan
ya masalah bagi kita. Itu urusannya sendiri dengan Tuhan Allah. Tugas kita hanya pergi menyampaikan satu berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Allah, telah datang ke dalam dunia, ya. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati di atas kayu salib. Nah, jadi banyak orang sekarang yang mau pergi ceritakan Injil, tapi berusaha bagaimana Injil itu diubah-ubah ataupun disesuaikan apa yang disukai oleh si pendengar. Mereka mengatakan supaya gampang mereka terima. Lalu mereka kasih alasan nanti pelan-pelan baru kita bimbing mereka. Nah, itu sudah salah. Yang benar adalah seperti Rasul Paulus. Kita datang bukan menyenangkan ya telinga si pendengar. Kita mau datang hanya mau sampaikan satu berita tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi jangan sampai kita salah ya, yang membuat kita nantinya tidak memberitakan Injil dengan benar. Ayat yang ketiga, dikatakan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, lihat kata datang kepada jemaat Korintus dalam kelemahan. Maksudnya apa? Rasul Paulus dia tidak datang dengan suatu tubuh yang begitu gagah yang membuat orang terpesona. Bukan di dalam kesempurnaan ya sehingga orang akhirnya apa? Gampang menerima Injil. Bukan. Di sini dia mengatakan dia datang kepada jemaat Korintus pada saat itu dalam kelemahan. Ada yang menafsirkan bahwa kelemahan yang dimaksud di sini adalah mengenai fisik Rasul Paulus. Ya. Dalam sejarah gereja diyakini bahwa Rasul Paulus itu dalam fisiknya itu tidak ada yang tidak sempurna. Ya. Ada yang mengatakan dia jalannya agak pincang. Ya. Yang penting beda-beda pandangan. Ya. Tapi intinya adalah ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus ya dalam postur tubuhnya dia tidak sempurna seperti orang lain. Tidak datang dengan tubuh yang ganteng sekali ataupun gagah sekali. Tidak. Dia mengatakan dalam kelemahan. Bahkan di sini dikatakan dia datang dengan sangat takut dan gentar. Maksudnya apa? Dia merendahkan diri. Bukan orang yang sok-sokan berani, lihat saya gini. Bukan. Bukan dia datang dengan kekuatan yang membuat orang jadi tunduk kepadanya. Bukan. Di sini dikatakan dengan sangat takut dan gentar. Memang Rasul Paulus dia adalah seorang yang berani sekali memberitakan Injil. Dalam keadaan apapun dia memberitakan Injil, tidak takut. Tetapi bukan berarti dia datang dengan memperlihatkan keberaniannya dengan kesombongannya, memperlihatkan kekuatannya, tidak. Dia tetap dengan kerendahan hatinya. Nah, jadi di sini lagi-lagi Rasul Paulus mau mengajarkan kita dalam memberitakan Injil, jangan kita datang untuk menonjolkan sesuatu yang menurut kita ini keunggulan kita ataupun kehebatan kita, atau kita jangan datang memberitakan Injil dengan sikap yang sombong, sikap angku ataupun congkak, merasa lihat saya gini. Bukan. Tapi dengan kerendahan hati kita memberitakan Injil. Kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia menyampaikan Injil itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya.
Ayat yang keempat dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Bahkan walaupun Rasul Paulus adalah orang yang pintar, ya hebat, ya, dalam berbicara, orang yang terdidik, tapi dia tidak datang menyampaikan Injil dengan kata-kata hikmat. Bukan seperti para filsafat dalam menyampaikan pesan mereka, mereka bumbui kata-kata mereka dengan penuh hikmat, ya, dengan kata-kata yang punya makna yang hebat, yang dianggap luar biasa. Tidak, di sini dikatakan, ya, Rasul Paulus datang menyampaikan pemberitaan Injil, ya, bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Bukan dia bersandar pada kepintaran untuk meyakinkan orang lain, bukan. Kadang-kadang ada orang memberitakan Injil karena dia merasa dia tahu semua tentang firman Tuhan, dia telah belajar banyak, maka dia meyakinkan orang itu dengan bersandar pada kepintarannya, dengan pengetahuannya Alkitab. Wah, karena saya tahu banyak teologi. Dan kita yakin orang ini akan percaya. Kenapa? Karena kita merasa dengan kehebatan kita, apa yang ada pada diri kita, dengan teologi kita, dengan penguasaan firman Tuhan, kita mengatakan dia akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tidak bisa seperti demikian. Rasul Paulus mengatakan dia tidak meyakinkan orang dengan kata-kata hikmat. Walaupun dia sendiri adalah orang yang sangat terdidik. Ingat, dia itu adalah salah satu orang Farisi yang terdidik. Ya, sudah hebat dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus. Tapi di sini dia tidak bersandar pada kepintaran itu semua untuk meyakinkan orang dalam memberitakan Injil supaya mereka bisa percaya. Tapi di sini dikatakan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Nah, yang membuat Injil itu bisa diterima oleh orang lain, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh bersandar pada diri kita, pada kepintaran kita, pada kehebatan kita. Kita harus bersandar pada Roh Kudus. Makanya sebelum kita memberitakan Injil, kita harus berdoa, kita mengatakan, ya Tuhan, tolonglah supaya Injil Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu bisa bekerja, membuka hati setiap pendengar dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersandar sepenuhnya pada, ya, pertolongan Roh Kudus. Dalam memberitakan Injil, kepintaran, kehebatan dalam teologi bukan itu yang menentukan. Kita tidak boleh bersandar pada semuanya itu. Tapi kita harus bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Walaupun kita tidak, ya, hebat sekali seperti orang-orang teologi di luar sana. Kita hanya jemaat biasa. Tapi kalau kita bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, ya, melalui Roh Kudus, orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus yakinkan orang dengan mengatakan oleh kekuatan Roh Kudus. Maka orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kita melihat orang, ya, berpikir bagaimana saya bisa memberitakan Injil dengan, kasih dia pengetahuan begitu, ya, tinggi supaya dia bisa akhirnya menerima. Tidak. Tapi kita mengatakan, ya, kita sampaikan Injil, kiranya Roh Kudus, ya Tuhan tolong engkau membuka hatinya. Jadi ingat, kita harus bersandar pada pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Ayat yang terakhir, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Ya. Supaya mereka percaya bukan karena bergantung pada, ya, kepintaran manusia. Bukan karena bergantung pada pengetahuan manusia. Bukan dia percaya karena,
dia pintar loh dalam teologi. Penjelasannya bagus sekali, tinggi, semua banyak sekali pengetahuan. Makanya saya percaya. Karena lihat saja pengetahuan-pengetahuan yang dia kemukakan, yang dia sampaikan, wah begitu luar biasa. Makanya saya percaya. Itu sudah salah kalau begitu respon orang-orang dalam mendengarkan Injil. Makanya kita hindarkan, jangan kita bersandar pada kepintaran kita. Tapi yang benar adalah supaya orang bisa percaya bergantung pada kekuatan Allah. Karena memang benar-benar Roh Kudus membuat dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau iman mereka tumbuh karena kepintaran manusia, pada akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka percaya, tumbuh iman mereka karena kekuatan Allah, karena pertolongan daripada Roh Kudus, maka iman mereka akan tetap, mereka akan selamat, dan tetap mengikut Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Jadi inilah yang kita mau lakukan, inilah yang kita harapkan dalam memberitakan Injil, agar iman mereka yang percaya itu benar-benar karena kekuatan Allah membuka hati mereka. Makanya dalam memberitakan Injil tadi, jangan kita datang dengan kata-kata yang indah, dengan menonjolkan ilmu retorika, dengan menonjolkan kesombongan kita, dengan menonjolkan kata-kata hikmat, tapi sepenuhnya kita merendahkan diri, kita merendahkan hati, kita mau memberitakan Injil dengan apa adanya, jelas fokus kepada Kristus Yesus yang telah disalibkan, dan kita bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Nah, saya rasa dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita belajar dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ini, maka tidak ada alasan bagi kita semua jemaat, orang-orang Kristen untuk tidak memberitakan Injil. Kita tidak bisa katakan, saya kan belum belajar teologi banyak. Saya kan tidak hebat dalam merangkai kata-kata. Tidak. Karena jelas sekali di sini Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa kita dalam memberitakan Injil, kita cukup jelaskan apa itu Injil dengan apa adanya. Dengan tulus, dengan rendah hati, dan bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. Jadi itulah yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini, dalam hal bagaimana sikap kita dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Supaya orang-orang yang menerima Injil tersebut juga benar-benar sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mari kita datang, pergi, terus memberitakan Injil, dan belajar dari Rasul Paulus. Itu saja firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa mendengarkan Injil yang sangat luar biasa, yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Dan kami sangat bersyukur dari Rasul Paulus yang mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap dalam memberitakan Injil yang benar. Tuhan berkati kami, berikan kami semangat untuk terus memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.